MJ Listeners, KTT G20 hari ini memasuki hari terakhir dan tahun depan tongkat estafet ini akan diberikan kepada India untuk presidensi selanjutnya. Nah, apakah KTT G20 tahun ini tercapai ekspektasi atau harapan banyak negara akan kondisi global yang tidak baik-baik saja? Untuk membahasnya, saya sudah terhubung pagi ini dengan Direktur Center of Economic and Law Studies atau CELIOS, Bima Yudhistira. Selamat pagi, Mas Bima. Selamat pagi. Ya, Mas Bima, terima kasih sudah bergabung pagi ini dengan MG Radio. Ya, Ya, Mas Bima, KTT G20 hari ini sudah memasuki hari kedua nih, Mas. Kira-kira apakah G20 Summit kali ini akan menghasilkan Leaders Declaration, kesepakatan bersama atau komunike, Mas Bima? ya, sebenarnya kalau berharap adanya komunika, kondisinya ini kan bahkan pada saat pembahasan KTT ini ada rudal nyasar ke Polandia, jadi sekarang ini dari perang Rusia Ukraina, dan ini akhirnya bisa membuat runyam ya situasi geopolitik. Jadi posisi Rusia yang sudah tidak datang di acara G20, kemudian konfliknya juga memanas, melebar ke negara NATO. Ini kelihatannya kalau harapan mencapai komunika susah. Nah, yang bisa didorong sebenarnya adalah bukan leaders declaration kalau untuk sekarang, targetnya mungkin lebih ke arah bagaimana ya keterangan antar bilateral. Misalnya Indonesia bertemu kemarin dengan Joe Biden gitu, membahas kesepakatan soal pendanaan transisi energi yang nilainya juga besar ya, 300 triliun rupiah. Kemudian juga pertemuan antara China dengan Amerika Serikat secara bilateral, 3,5 jam mereka bicara soal masalah Taiwan, masalah Indo-Pasifik, dan juga masalah soal pasca pandemi perekonomian seperti apa. Nah, mungkin itu goal yang lebih konkret gitu ya, karena untuk berharap komunikasi situasi sekarang sepertinya agak susah. Oke, kalau kita bicara mengenai pertemuan Presiden Amerika Serikat Biden dan juga Xi Jinping Senin lalu, Mas Bima, menurut Anda apakah pertemuan antara Biden dan Xi Jinping ini akan menghasilkan hasil yang konkret berdampak atau mungkin lebih untuk meredakan ketegangan aja, Mas? Ya, sebenarnya lebih ke meredakan tensi dulu ya. Oke. Karena yang terpenting sekarang adalah negara-negara yang punya kepentingan geopolitik ini tidak ikut menambah runyam. Karena kalau ada perang Rusia-Ukraina, Taiwan memanas, ada yang paling dekat di Indonesia ada Laut Cina Selatan itu kan. Konflik antara proksinya Amerika, China, dan melibatkan negara ASEAN, nah tentu itu harus dihindari. Jadi tensi geopolitik harusnya bisa diredam. Nah, tapi ini nggak tahu. Karena informasi yang terakhir ini banyak negara NATO ya marah karena rudalnya sudah masuk ke wilayah mereka, dan ini juga bisa memicu nantinya konflik lebih berkepanjangan, harga minyak mentahnya masih akan terus naik, dan ini nggak bagus bagi pemulihan ekonomi, terutama dalam situasi inflasi sedang tinggi, suku bunga juga sedang tinggi. Padahal kan G20 itu kan fokusnya adalah recover together, recover stronger ya. Bagaimana caranya bisa pulih bersama, maka harus menyampingkan tensi geopolitik yang naik. Nah, kalau China Amerikanya sudah reda, tinggal Rusia nih. Rusia ini mungkin harus dikunjungi sekali lagi oleh Pak Presiden Jokowi ya. Putin ini untuk jangan terlalu agresif juga melakukan perang, kalau bisa perangnya cepat selesai lah. Itu harapannya. Iya, Mas, ya ini tensi ketegangannya semakin kuat begitu ya, apalagi yang berita tadi yang beberapa jam terbaru tadi kalau penyerangan rudal di Polandia gitu. Nah, Mas Bima, tapi ini penasaran juga, Mas, ini pasti MJ Listener juga pengen tahu apa akibatnya, Mas Bima, jika nanti pertemuan G20 ini tidak menghasilkan komunike atau kesepakatan bersama begitu? Ya, G20 paling aneh memang ya sepanjang sejarah sejak 99. Itu harusnya kan begini, meskipun dia tidak mengikat, tapi kalau ada leaders declaration ini kan jelas nih arsitektur kesehatan mau dikemanakan, kemudian soal kebijakan ketahanan pangan, krisis pangan ini mau seperti apa konkretnya, lingkungan hidup. Jadi G20 kali ini sebenarnya seru karena masalah yang dibahas di atas meja ini banyak sekali, lebih kompleks daripada G20 di Roma yang fokusnya pandemi. Nah, sekarang fokusnya lebih luas lagi, ada pembayaran digital misalnya. Jadi harapannya kalaupun leadersnya tidak melakukan deklarasi bersama,
ya meeting-meeting Sherpa Finance Track itulah yang bisa melahirkan satu komunike bersamanya di sana, dikunci di program-program teknisnya. Oke. Nah, kalau bicara mengenai pembahasan Mas Bima yang juga menarik, ini kan juga dibahas transformasi ekonomi berbasis digital dan juga transisi energi. Nah, menurut Mas Ya, Bima, apa saja poin-poin penting yang perlu didorong gitu Mas dalam upaya digitalisasi dan juga transisi energi di tengah kondisi seperti ini, Mas Bima? ya, untuk transisi energi ini kita yang perlu fokuskan adalah soal dana ini banyak sekali, meskipun catatannya harusnya pendanaan untuk transisi energi dari negara maju yang nilainya 10 sampai 20 miliar dolar ya, Mhm. 300 triliun itu komitmennya bisa mengurangi beban utang, bukan menambah beban utang. Oke. Karena bagaimanapun itu pendanaannya pinjaman. Kemudian yang kedua adalah soal pengawasan dan transparansinya. Mhm. Karena ini anggaran besar sekali, ini jangan sampai habis hanya untuk pensiun PLTU, tapi juga kita butuh anggaran besar untuk investasi di energi terbarukan misalnya. Mhm. Nah, poin berikutnya juga, ini kan sedang dibahas rancangan undang-undang EBT, Mhm. harusnya bisa segera disahkan, tapi betul-betul yang EBT gitu ya. Kemudian yang soal ekonomi digital, tentunya ya kita sekarang berharap digitalisasi digabungkan dengan UKM, itu Mhm. bisa menyelamatkan Indonesia dari resesi ekonomi. Karena setiap kali ada resesi dulu ya, sejak Mhm. bahkan dari tahun 70-an, kemudian 2008, 2013, selalu penolong Indonesia ini karena UKM kita serapan tenaga kerjanya besar, dan dengan digitalisasi harusnya bisa lebih besar lagi nih serapan tenaga kerja dan pasarnya UKM. Mhm. Itu transformasi digital. Yang berikutnya soal pembayaran. Oke. Tentu kita ingin nih kalau ada turis Mhm. datang langsung aja bayarnya pakai QRIS ya, Mhm. untuk beli makanan, minuman atau hotel misalnya. Itu hal yang positif. Nah, untuk yang pembayaran digital terstandarisasi ini harus didorong, diimplementasikan bahkan ke negara G20 lainnya. Harusnya Mhm. Indonesia berkunjung ke Amerika bayarnya bisa pakai QRIS. Begitu juga kita datangkan devisa mancanegara, pembayarannya juga menggunakan pembayaran QR code atau digital. Mhm. Nah, ini aspek yang akan menjadi game changer ke depannya. Itu sangat memudahkan sekali ya Mas Bima. Tapi Indonesia sejauh ini sudah bekerja sama dengan beberapa negara di Ya, ASEAN ya Mas ya. Tapi ya baru betul. ASEAN. Oke, Mas Bima, kalau bicara mengenai investasi nih Mas, ini kan yang tadi Mas Bima sempat mention juga, Amerika kan menyatakan soal rencana investasi 700 juta dolar ya di Mhm. Indonesia. Itu menurut Mas Bima seperti apa potensinya? Ya, potensinya ya ini yang perlu segera direalisasikan ya. Maunya mereka apa? Misalnya kayak energi terbarukan, kita sumber energi terbarukannya juga besar sekali. Mau bicara soal solar panel bisa, mau bicara soal ekosistem mobil listrik apalagi, Mhm. hidro juga banyak sekali sumber mikrohidro di Indonesia. Nah, ini perlu segera ditindaklanjuti, direalisasikan sehingga dari transisi energi investasi ini bisa membawa kesepakatan dan kerjasama mendatangkan lapangan kerja yang banyak. Tapi dari sisi Indonesia juga SDM-nya siap apa enggak? Oke. Gitu. Mhm. Itu mungkin tantangannya SDM. Regulasinya siap nggak? Pemdanya malas-malasan tidak? Maksudnya Mhm. Pemda malas-malasan itu ada investasi, udah deal sama pemerintah pusat, begitu sampai ke Pemda, aduh ruwet nih aturannya misalnya. Mhm. Atau Pemdanya kurang bisa memfasilitasi, ya nanti cari negara lain mereka. Ke Hmm. Vietnam, ke Thailand, misalnya. Oke. Nah, juga kemarin itu Mas Bima dan juga Mas listener saat pembukaan acara KTT G20 di depan para pemimpin negara nih Presiden Joko Widodo juga mengungkapkan bahwa IKN ini membuka peluang investasi infrastruktur senilai 323 triliun rupiah. Nah, Mas Bima, apakah investasi di IKN ini dapat memberikan daya tarik khusus begitu pada negara-negara anggota G20, Mas Bima? Nah, kelihatannya kalau saya sih melihat begini, Mhm. ini kan Indonesia boleh menawarkan IKN ya, Oke. itu hak pemerintah. Tapi ketertarikan dari negara-negara maju terutama ya, yang ada di G20 ini, mereka lebih interest kerjasama soal transisi energi. Dan itu yang konkret, karena ada Oke. angkanya langsung gitu ya. Oke. Nah, sementara untuk IKN, nah mungkin masih belum menjadi opsi yang utama. Kemudian juga kita mencermati
transformasi digital didorong. Nah itu kan jadi pertanyaan juga. Jadi pilihannya ini ibaratnya dihidangkan di atas meja tuh ada transisi energi, uangnya udah jelas. Transformasi digital, itu juga konkret kerjasamanya. Nah kalau IKN ini kan baru satu sisi Indonesia, tapi belum tentu bisa terrealisasi dalam jangka pendek ini karena preferensi negara G20 lebih ke lingkungan sekarang ini, kemudian juga ke digitalisasi gitu. Oke, jadi dalam tanda kutip yang lebih menjual begitu di sektor digital sama energy transition begitu Mas Bima ya? Ya, betul. Ya, kemudian kemarin itu yang jadi juga concern Mas Bima sempat mention juga itu adalah soal ancaman krisis pangan Mas Bima dan energi. Nah di forum G20 ini kan tercatat dana sudah terkumpul untuk ketahanan pangan ini mencapai 60 miliar USD atau sekitar 93 triliun rupiah. Tapi kalau dari sisi kebijakan Mas Bima, menurut Anda apakah yang paling tepat untuk mengatasi ancaman krisis pangan dan juga energi ini Mas Bima? Ya, krisis pangan itu konteksnya ada perang, oke. Tapi sebelum perang, yang namanya harga pupuk itu naiknya sudah tinggi. Jadi perang itu hanya memicu lah, memperburuk kondisi. Jadi masalah pupuknya harus segera diselesaikan. Pupuk, bahan bakunya 70% gas. Nah, jadi kita harus mungkin berpikir jangka panjang ini mungkin pupuk organik ya yang didorong. Itu satu. Yang kedua, konteksnya susah juga karena 30 negara itu tercatat melakukan proteksi atau pelarangan ekspor pangan dengan berbagai dalih. India misalnya. Kalau ini kan karena ada Ukraina, jadinya India harus melakukan pembatasan ekspor gandum, kecuali untuk negara miskin. Indonesia juga sempat melakukan pelarangan ekspor minyak goreng, CPO. Nah ini yang juga harus diatasi nih, jangan sampai udah tahu ada krisis pangan, tapi ego yang ditonjolkan. Sementara ada saudara kita di Sri Lanka, misalnya sedang mengalami inflasi tinggi. Nah ini yang mungkin bisa dijembatani di dalam forum G20, bagaimana agar proteksi dagang ini bisa menurun, kerjasama soal ketahanan pangan bisa ditingkatkan, dan pembiayaan untuk para petani. Karena tahun depan kita akan menghadapi suku bunga yang jauh lebih tinggi untuk kredit pertanian. Oke. Nah mengenai proteksi ekspor pangan Mas Bima, ini kan beberapa negara sudah melakukan itu gitu ya, yang tadi Mas Bima sebutkan. Itu kalau misalnya akan terus berlangsung begitu, kira-kira akibatnya akan seperti apa Mas Bima? Dan apa yang perlu Indonesia sendiri nih dengan stok pangan yang ada itu untuk mengantisipasi begitu, supaya kebutuhan domestik itu tercukupi? Ya. Satu, perkuat tentunya dari Bulog ya untuk cadangan pangan kita. Karena Bulog kan tidak hanya bertugas untuk beras, tapi juga diperluas ke komoditas lainnya. Jadi kasih aja anggaran yang lebih besar untuk Bulog, untuk infrastrukturnya. Kemudian yang kedua, tentunya ini jadi pelajaran bergantung terus-menerus terhadap pangan impor, gula, kedelai, garam juga kita impor yang besar, bawang putih, gandum 100% impor. Itu mungkin kita harus berpikir ke depan bagaimana nih kemandirian pangan kita. Jadi kalau ada perang ataupun ada gejolak di negara lainnya, tidak menciptakan inflasi berlebihan di sektor pangan. Substitusi impornya harus disiapkan, tapi nggak gampang memang. Contohnya, kan bisa nggak makan gandum, tepungnya diganti dengan sorghum. Skala produksinya berapa? Nah, kemudian petani yang mau menggarap itu ada atau tidak? Anak muda sekarang mana ada yang mau jadi petani kan gitu. Nah, jadi kita harus rapikan satu persatu kalau memang ingin serius keluar ya dari ancaman krisis pangan. Oke. Nggak cuma ancaman krisis pangan juga ya Mas Bima, tapi juga bayangan resesi global tahun depan ini kan sudah mulai diproyeksikan gitu oleh IMF dan juga Bank Dunia. Nah, menurut Mas Bima, apakah forum G20 terutama rapat FMCBG ini telah mempersiapkan negara dengan lebih baik untuk mempersiapkan global downturn? Ya, harapannya ya, satu, global downturn ini kan sebabnya karena inflasi. Ya mungkin bagaimana caranya koordinasi antar negara tadi terlancar, soal stabilitas kurs juga penting, jangan ada ego negara maju dengan negara berkembang, masalah soal kebijakan suku bunga contohnya. Karena Amerika Serikat kan statementnya jelas, at all cost suku bunga akan naik untuk mengendalikan inflasi, tapi efek ke Indonesia kan
Nah, khawatir tahun depan ada pelarian modal keluar. Kedua adalah soal investasi. Nah, itu tadi deal-deal investasi G20 itu yang penting bukan di G20-nya tapi tindak lanjutnya. Oke. Jangan sampai PHP. Karena dulu pernah kejadian Saudi Arabia ternyata investasi lebih besarnya di Malaysia. Oh. Ternyata di Bali mau liburan kan gitu kira-kira ya. Jadi itu Harus yang di perlu follow up lagi ditindaklanjuti. begitu ya Mas ya? Betul, betul. Iya, Mas Bima, terakhir Mas Bima, kita semua tentu berharap nih Indonesia G20 presidensi ini dapat memberikan hasil yang konkret bagi dunia. Lalu apa saja nih hal konkret yang Mas Bima harapkan dapat dihasilkan dari G20 tahun ini? Ya, yang paling konkret yang bisa didorong adalah soal masalah pangan dan energi. Dua itu aja. Kalau dua itu difokuskan, kemudian G20 menghasilkan ya, paling tidak kalau nggak ada leaders atau komunike, paling tidak ada deal-deal soal pendanaan transisi energi yang adil, transparan, bisa mendorong juga penciptaan lapangan kerja. Mungkin itu yang harus terus ditindaklanjuti. Dan semoga ya di tengah G20 tensi perang secara militer, perang secara perang dagang itu bisa menurun bahkan bisa berakhir. Semoga. Oke, terima kasih Direktur Center of Economic and Law Studies atau Selios Bima Ya, Yudhistira. Salam sehat baik. dan selamat kembali Terima kasih. beraktivitas Mas Bima. Ya, selamat pagi.